Haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dapat kembali bertemu dengan saya di channel Priyanto Zamasi. Saudara, pada saat siang hari ini adapun topik yang kita sudah tetapkan, yaitu benarkah Yesus diangkat menjadi Tuhan atau bagaimana? Ya, karena memang topik ini saya percaya masih menjadi bahan perbincangan dari saudara-saudara kita di agama sebelah ya, bahwa mereka mengklaim bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Atau justru yang lebih seriusnya itu Yesus dilantik menjadi Tuhan. Wow, kalau Yesus dilantik menjadi Tuhan, saya nggak tahu siapa sih yang berani ya menjadikan manusia itu menjadi Tuhan. Nah, itu sebabnya keraguan ini atau kebimbangan ini ataupun ketidakmengertian akan hal ini yang akan kita kupas pada saat siang hari ini. Nah, itu sebabnya bersama dengan saya ada Ibu Suryani Watimena ya, Pantou, yang akan menjadi narasumber untuk acara live streaming pada saat siang hari ini di channel ini. Maka itu sebabnya mari berikan waktu dan kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti live ini dari awal sampai selesainya, karena ini penting sekali tentunya untuk menjawab klaim-klaim dari saudara-saudara kita yang ada di agama sebelah. Maka itu sebabnya langsung saja saya akan menyapa Ibu Suryani pada saat siang hari ini. Shalom, selamat siang Ibu Suryani. Ya, selamat siang. Ya, puji nama Tuhan. Ketemu lagi, Pak. Ya. Ya, puji Shalom Tuhan juga sudah. semua. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Sudah lama nggak ketemu. Rupanya saya melihat, wow, penginjilan luar biasa ya Bu ya di Kalimantan ya. Ya, betul. Kami rombongan dari Sinode Gereja Sahabat Indonesia, dan kemudian mereka sudah pulang, jadi saya dengan adik saya Uti Watimena masuk kampung. Ya, mereka juga yang teman-teman lain juga masuk kampung tapi udah pulang duluan, kemudian kami berikutnya belakangan ya. Iya, saya lihat itu medan di penginjilan itu, wow, banyak lumpurnya Bu. Waduh, itu memang terdahsyat ya. Luar biasa. Haleluya. Ada seperti ya. Jalannya seperti kering. Waktu saya injak itu sampai ke lutut dia punya lumpur. Jadi kalau salah-salah injak kita injak kelihatan di permukaan kering, pas diinjak itu sampai ke lutut. Dia punya punya lumpur ya. Lumpurnya ya. Iya. Wow, luar biasa. Memang di sana sedang hujan ya waktu ke Kalimantan itu ya Bu ya? Iya betul, hujan berat, tiap hari hujan. Wah. Ya sejak corona ini jarang diperbaiki, makanya makin lama kerusakannya semakin hebat. Ya. Wah, luar biasa. Oke, Ibu Suryani, hari ini seperti topik yang sudah kita tetapkan ya. Benarkah Yesus diangkat menjadi Tuhan, Bu? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang ini adalah masih menjadi bahan perbincangan ya dari saudara-saudara kita di agama sebelah. Mengklaim bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Kenapa? Karena Tuhan mereka itu adalah Yesus. Ya, dan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Nah, hari ini saya persilakan kepada Ibu Suryani Watimena Pantou untuk boleh menjelaskan nih kepada kita semua, apalagi kepada saudara-saudara kita yang masih belum mengerti akan hal ini, apakah memang benar Yesus itu diangkat menjadi Tuhan atau bagaimana sebenarnya, Bu? Nah, itu sebabnya langsung saja saya akan serahkan waktu dan ruang ini kepada Ibu Suryani Watimena Pantou. Silakan Ibu. Ya, shalom semuanya yang kekasih di dalam Tuhan Yesus ya. Ini satu topik yang sangat luar biasa ya, dan juga merupakan satu tantangan buat kita semuanya, karena memang ada beberapa orang, terutama bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Islam ya, beberapa terakhir ini selalu mengklaim dan menyatakan bahwa
Tuhan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Jadi manusia yang diangkat menjadi Tuhan atau kita menuhankan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat jelas bahwa ini semuanya adalah salah dan tidak benar. Karena kita bukan menuhankan Tuhan Yesus, tetapi memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dialah Allah yang menjadi manusia dan dia adalah Allah. Nah, sekarang saudara, mari kita akan melihat ya beberapa kita melihat bukti-bukti dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita lihat ini yang pertama itu kita harus tahu bahwa Alkitab jelas mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Ya, yang pertama kita melihat bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Di dalam ini perkataan daripada Yesus sendiri di dalam Wahyu pasal 1:8 mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi kita yang maha kuasa. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Itu artinya yang awal dan yang akhir. Dan yang sudah ada, ya, yang akan ada dan selama-lamanya. Dan kita melihat di sini bahwa yang maha kuasa. Jadi saudara, jelas bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, dan ada beberapa ayat yang akan saya bacakan juga di dalam ayat yang ke-17 dari Wahyu pasal yang pertama. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku. Ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu artinya yang awal dan yang akhir itu adalah kekekalan. Jadi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tapi dia itu adalah yang kekal. Nah, hanya Allah saja yang kekal, ya. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Nah, saudara, kalau kita melihat nanti kedatangan hari kiamat atau kiamat itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Tuhan Yesuslah yang membuat sejarah dunia ini dan juga akan menutup dunia ini dengan kedatangannya. Dan kemudian kita melihat lagi di sini di dalam ayat 18, yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan memang dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi di sini dikatakan ia telah hidup selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara, jelas di sini menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas hidup. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, awal dan yang akhir. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah kekekalan sampai kepada kekekalan. Dan kemudian yang ke B juga, ia sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan sebelum Abraham ada. Tadi juga jelas mengatakan bahwa dia adalah awal dan yang akhir. Berarti sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan dipertegas lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan dia itu adalah Allah, saudara. Dan di dalam kita lihat lagi beberapa ayat, ya. Kita lihat di dalam ayat Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi dia katakan sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28, aku datang dari Bapa. Jadi Yesus katakan, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia dan pergi juga kepada Bapa. Jadi jelas ya saudara bahwa Tuhan Yesus itu adalah, kita lihat, sudah ada sebelum dunia ada, dialah yang awal dan akhir, dia sudah ada sebelum dunia ada. Kolose 1:17, ia adalah lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi saudara, tadi dikatakan bahwa Yesus itu ada Alfa dan Omega. Dan kemudian ia sudah ada sebelum dunia ada, bahkan sebelum Abraham ada.
Dan kemudian dia itulah sang pencipta juga ya. Hanya Allah yang sang pencipta dan Yesus itulah sang pencipta. Kita lihat beberapa ayat di dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi saudara, di sini jelas bahwa dunia ini, ketika kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, di situ ada pribadi, ada tiga ya, ada Tritunggal ya, ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan kemudian Allah Anak ya, Firman. Ya, kita melihat ada Bapa, ada Allah, ada Firman, dan juga kita melihat ada Roh Allah melayang-layang. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada, dan dia juga adalah pencipta daripada alam semesta ini. Di sini jelas dikatakan bahwa tidak ada segala sesuatu ada tanpa dia. Kemudian kita lihat juga di dalam Kolose 1:16, karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Jadi jelas di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa segala sesuatu diciptakan di dunia ini oleh dia, oleh Yesus, dan untuk Yesus, untuk kemuliaannya. Jadi tidak ada satupun yang diciptakan di luar daripada Tuhan Yesus dan untuk dia. Dan kemudian kita lihat yang kedua, dia adalah gambar wujud Allah itu sendiri yang menyatakan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Ya, gambar wujud Allah yang tadi dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, ini yang sulit sekali dimengerti oleh teman-teman kita yang di seberang sana. Kok bisa Allah menjadi manusia? Bisa saja saudara, karena dia Allah, karena dia Tuhan, dia berkuasa, dan dia adalah roh, Allah yang roh. Jadi kalau manusia jadi Tuhan itu yang tidak mungkin. Tetapi Allah yang jadi manusia itu mungkin sekali. Karena alam semesta ini diciptakan oleh dia. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, saudara, dari nol, dari kosong, dari nihil. Sampai semuanya segala sesuatu ada, dia ciptakan lewat firman-Nya. Masakan hanya untuk mengubah wujud ya, untuk menjadi manusia dia tidak bisa. Dia menciptakan alam semesta dengan segala sesuatu. Masa untuk menjadi manusia, menginkarnasi, menjelma menjadi manusia tidak bisa ya. Jadi jelas saudara, Allah itu maha kuasa, dan kita melihat di sini dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan kita melihat beberapa ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gambar wujud. Jadi kita lihat gambar wujud, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, karena Allah itu adalah roh. Tetapi Yesus, lewat Tuhan Yesus kita melihat seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat ketiga mengatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, dan gambar wujud Allah. Jadi jelas gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, penuh kekuasaan. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi jelas saudara bahwa dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan dia adalah gambar wujud Allah. Karena Allah itu tidak berwujud saudara, dan saudara juga mengakui bahwa Allah itu tidak berwujud karena memang Allah itu adalah roh. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita dapat melihat seluruh kepenuhan Allah ada dalam Tuhan Yesus, dan dia itulah Tuhan itu sendiri, dia Allah itu sendiri. Nah, kemudian di dalam Kolose 1 ayat 15 juga dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi dinyatakan lagi ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu memang tidak kelihatan, tetapi Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, saudara harus digaris bawahi kata sulung. Kata sulung di sini bukan berarti dia diciptakan sebelum diciptakan yang lain-lain. Kata sulung di sini berarti bahwa dia yang lebih utama dari segala sesuatu yang ada.
Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan di sini dikatakan di kalimat lebih utama. Nah, di sini dijelaskan lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi jelas saudara bahwa Yesus itu adalah kita lihat Yesus itulah gambar wujud daripada Allah dan dialah Tuhan itu. Kemudian Yohanes 1:14 tadi juga dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya lah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi diam di antara manusia pada saat itu. Dan kita telah melihat kemuliaan. Kata melihat di sini betul-betul bukan melihat secara fiktif atau secara perasaan atau bukan. Tetapi benar-benar melihat dengan mata mereka. Orang-orang yang ada zaman Tuhan Yesus, mereka telah melihat kemuliaan Allah itu dengan mata mereka sendiri. Yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan di dalam 1 Yohanes kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ya, ayat yang pertama dikatakan di sini dikatakan apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Rasul Yohanes di sini mengatakan bahwa apa yang ada sejak semula. Apa itu sejak semula? Yang ada sejak semula itu dari Kejadian, kalau kita melihat dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah. Jadi yang ada sejak semula itu adalah Allah, adalah Tuhan. Dan kemudian di sini dikatakan itu yang mereka dengar. Jadi bangsa Israel, rasul-rasul mereka sudah mendengar tentang Allah. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Dan Allah berfirman, Allah berkarya lewat pengalaman sejarah bangsa Israel. Lewat kehidupan bangsa Israel. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka telah mendengar tentang Allah itu. Mereka telah mendengar tentang Yahweh itu. Ya, bagaimana Allah menciptakan mereka, bagaimana mereka juga dilepaskan dari perbudakan bangsa Israel, bagaimana juga Tuhan membawa mereka ke Kanan, dan seluruh sejarah bangsa Israel, Allah berfirman. Jadi saudara, Allah menyatakan dirinya, Allah melakukan perkara-perkara yang besar lewat kehidupan sejarah bangsa Israel. Nah, inilah yang mereka dengar dari sejak semula. Mereka mendengar dari generasi ke generasi tentang Allah itu. Tetapi di sini dikatakan kalimat yang berikutnya itu yang mereka dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Jadi Allah yang mereka dengar itu bukan hanya mereka dengar dengan telinga, tetapi sekarang mereka lihat dengan mata mereka. Dan di sini adalah bukan mata bukan mata rohani, tetapi benar-benar mata secara fisik. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Dan di sini dikatakan kami, dan yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan. Bukan hanya melihat, tapi saksikan, melihat. Dan Allah itu, dari kemudian yang telah kami raba dengan tangan. Wah, luar biasa. Jadi Allah yang mereka dengar, bukan hanya mereka dengar, bukan hanya mereka lihat, bukan hanya mereka saksikan, tetapi mereka raba dengan tangan itu. Jadi murid-murid sudah raba dengan tangan. Itulah jasad ataupun tubuh, ya, tubuh Allah, wujud daripada Allah itu tubuh Yesus sendiri yang mereka telah pegang. Ya, mereka telah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Bagaimana dia berkuasa atas alam semesta. Bagaimana dia berkuasa atas orang mati. Ya, dia katakan bangkitlah, bangkitlah. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, keluarlah. Ya, keluarlah Lazarus. Maka Lazarus keluar. Dia berkuasa atas setan-setan. Dia katakan, enyahlah kau setan takut dan tunduk kepadanya. Jadi saudara, selama masih hidup di dunia, betul-betul murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul telah melihat Tuhan itu. Dan di sini dikatakan raba tentang firman hidup. Itu firman hidup yang tadi, firman yang menjadi manusia. Jadi jelas saudara,
di sini dikatakan bahwa Allah itu yang telah menjadi manusia. Dan kemudian kita melihat lagi, kita lihat Yesus selama masih hidup di dunia, dia menyatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, hanya Allah yang mengampuni dosa. Siapa yang dapat mengampuni dosa kita? Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa, ya, yang berkuasa mengampuni dosa. Hanya Yesus sendiri. Jadi jelas. Dan kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Kita lihat, apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dia Tuhan? Nah, ada orang yang mengatakan, emang ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan? Dari mulutnya sendiri Tuhan mengatakan dia Tuhan. Ya, kalau tadi itu adalah peristiwa-peristiwa sejarah, dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi dari mulutnya sendiri, kata orang bilang gitu. Pernah nggak Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah Tuhan dan dia harus disembah? Nah, sekarang mari kita ada beberapa ayat. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kita melihat di sini dalam Yohanes, ya, Yohanes 10 ayat 10. Dan mengapa kita melihat pada zaman itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi mau melempar Tuhan Yesus dengan batu dan membunuh dia? Karena mereka percaya pada waktu itu, saudara, ketika seseorang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, ya, Yesus mengatakan dia anak Allah dan dia satu dengan Bapa, itu berarti dia itu adalah Bapa. Kita lihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena kamu, bukan suatu pekerjaan yang baik, maka kami akan melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah itu. Jadi dengan berkata aku dan Bapa adalah satu, aku adalah anak Allah. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak. Itu artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu tradisi orang sana. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia datang, itu berarti dia mengatakan bahwa dia itu adalah Allah. Saudara, kita lihat lagi ayat yang berikutnya, itu adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-26, ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 26. Yohanes pasal yang ke-26, kita baca di dalam ayat yang kita baca ayat 63. Sorry ya, Yohanes 26. Kita baca di dalam ayat, ini agak lain ya. Kita lihat di sini dikatakan, tetapi Yesus diam. Kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nah, jadi ketika Tuhan Yesus dibawa di Mahkamah Agung, ya, kita lihat di Imam Agung, ya, Imam Agung itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau, di sini dikatakan, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau Mesias atau tidak, anak Allah atau tidak? Dan jawab Tuhan Yesus katakan di sini, engkau telah mengatakannya. Kita lihat ya, engkau sendiri telah mengatakannya. Jadi lihat di sini. Jadi Matius ya, Matius pasal, bukan Yohanes tapi Matius ya. Matius 26. Matius pasal 26, kita lihat ayat ke-63. Ayat 63, saya akan bacakan buat saudara. Ayat 63, sorry. Ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Ayat 62 ya. Lalu imam itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus katakan, engkau telah mengatakannya bahwa aku itu Mesias dan anak Allah.
Dan kita lihat juga ketika Tuhan Yesus bertanya dengan murid-muridnya di Matius pasal yang ke-18, dia berkatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang mengatakan kamu adalah Yeremia atau nabi-nabi, tetapi Petrus katakan kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kemudian Tuhan Yesus katakan itu karena Tuhan yang mengatakan. Jadi jelas saudara bahwa Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian kita lihat di dalam ayat, kita lihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus katakan engkau yang mengatakan itu di dalam ayat, kita lihat di dalam ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ia datang dari atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Jadi jelas di sini saudara, mengapa mereka mau menghukum Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah Tuhan itu. Dialah Allah itu. Saudara, kita lihat lagi yang berikutnya. Tuhan Yesus juga di dalam selama dia masih melayani di dunia ini, dia selalu memperkenalkan dirinya dengan kata aku. Nah itu, ini luar biasa, kata aku. Dia katakan, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, ya, akulah batu penjuru, dan dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai aku. Nah, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu adalah ego eimi. Nah, kemudian juga di dalam, kita melihat di dalam bahasa Ibrani itu anihu. Nah, ini dapat kita melihat ya nama Allah itu sendiri. Kita lihat di dalam Keluaran. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang itu, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi di sini di dalam perjanjian lama ya, bagaimana Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai aku adalah aku. Jadi ego eimi. Jadi ketika Tuhan menggunakan ego eimi, itu langsung ya itu ada hubungannya, itu langsung mengingatkan kepada waktu Tuhan Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Jadi kata yang dipakai aku adalah aku, aheye, asher, aheye. Jadi kita lihat eheye, asher, eheye. Jadi jelas aku adalah aku. Atau dengan kata lain, akulah Yahweh itu atau Adonai. Jadi jelas saudara, jelas di sini bahwa itu langsung menunjukkan kepada siapa Yesus sebenarnya. Dan Alkitab jelas mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Dan jelas di sini dikatakan aku yang sudah ada. Ya, bahkan yang ada, yang sudah ada dan yang akan ada. Ini menunjukkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, kita melihat, nah Yesus selalu mengatakan akulah. Jadi akulah roti hidup. Roti hidup yang memberi kehidupan. Dan kemudian dia katakan akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang ada kebangkitan? Hanya Yesus, hanya Allah sendiri. Kebangkitan dan hidup. Dan kita melihat di sini juga kata yang dipakai juga dia selalu mengatakan akulah dia. Jadi kita melihat dan kata yang dipakai juga di sini adalah sebagai orang yang ketiga singular itu di dalam dia. Jadi bukan hanya akulah tetapi juga menunjukkan kepada dia. Nah, Yesus juga mengatakan akulah dia. Kita melihat ada beberapa ayat, kita lihat di dalam Ulangan pasal 32. Kita lihat Ulangan pasal 32.
Ulangan pasal 32 di dalam ayat yang ke-39 ya. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-39 demikian bunyinya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku telah menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi di sini dikatakan bahwa akulah dia. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, ya, kita melihat itu di dalam Yohanes pasal yang keempat. Mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, kita lihat. Yohanes pasal yang keempat, ayat 26, demikian bunyinya. Yohanes pasal yang keempat, ayat 26, demikian bunyinya. Kita baca sebelum ayat 26 ya. Kita akan lihat di sini. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kita lihat ayat 26, apa kata jawab? Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi perempuan Samaria ini sudah mendengar bahwa akan datang Mesias. Allah akan datang. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi jelas saudara, siapa bilang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya lah Tuhan. Jelas ya. Jelas bahwa dia mengatakan bahwa dialah Alfa dan Omega itu. Bahwa dialah aku adalah aku. Itu artinya dia sudah ada dan aku adalah aku ini menunjukkan bahwa keeksistensi ketuhanan. Jadi keberadaan Tuhan. Jadi saudara itu adalah menunjukkan keaktifan. Dia sudah ada. Dia itu dalam bentuk present. Dulu dalam bentuk present. Sekarang dalam bentuk present. Dan juga yang akan datang bentuk present. Itu juga menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah. Allah di dalam Tuhan Yesus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu adalah Allah yang berkarya. Allah yang menyatakan dirinya. Kalau dalam perjanjian lama bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat kita malaikat Tuhan. Yang boleh dikatakan teofani, bagaimana Allah yang menyatakan diri. Jadi saudara ini jelas sekali Allah kita adalah Allah yang berkarya. Allah yang bertindak. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dari waktu ke waktu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mencari mereka. Hai Adam, di mana kamu? Ketika kita lihat Kain dan Habel, waktu Kain membunuh Kain, Tuhan datang kepada Kain, di manakah adikmu? Dan kita melihat ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, mereka sudah betul-betul sudah rusak total sehingga memilukan hati Tuhan. Tuhan datang dan kemudian berkata kepada Nuh, Tuhan menyelamatkan. Dan kemudian Tuhan memanggil Abraham. Dan dari Abraham lahirlah bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel lahirlah Yesus. Jadi jelas saudara bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyatakan diri. Dengan berulang-ulang kali dan penyataan dirinya yang sempurna. Allah memperkenalkan dirinya dengan sempurna dan menyatakan dirinya yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat itu di dalam Ibrani. Kita lihat itu di dalam Ibrani pasal yang pertama. Kita lihat dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama demikian bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perentaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perentaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi jelas saudaraku yang kekasih bahwa Tuhan telah memperkenalkan dirinya.
dan memperkenalkan dirinya sekarang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan memperkenalkan diri secara sempurna, menyatakan dirinya hanya ada dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat, mungkin ada orang bertanya, memang ada nubuatan, memang sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus itu akan, bahwa Allah itu akan datang menjadi manusia. Ya, ada beberapa ayat jelas mengatakan, ya. Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang kita lihat, Yesaya pasal yang ke-9, ya. Ayat yang kita lihat ayat yang ke-5. Ini dibuat tentang Tuhan Yesus. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi anak itu di sini dikatakan, anak itu disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi anak Allah itu juga disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan bagaimana tentang kematian Tuhan Yesus? Kematian Tuhan Yesus juga sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 52. Yesaya 52 itu jelas sekali bagaimana itu menunjukkan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, belum turun ke dunia, sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana dia mati, bahkan bagaimana kita lihat bagaimana dia kemudian diperlakukan, semua juga sudah dinubuatkan. Itu di dalam Yesaya pasal 53, bahkan di dalam ayat-ayat yang pasal-pasal yang lain dalam perjanjian lama juga banyak dikatakan. Kita lihat itu di dalam ayat, yang ke-3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi dia pun kita tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya penyakit kita menjadi sembuh. Jadi jelas saudara ya. Jadi mulai bagaimana Tuhan Yesus lahir, dia mati, bahkan dia bangkit dan dia naik ke surga, bahkan dia akan datang untuk kedua kalinya. Semuanya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dia dinubuatkan akan lahir, sudah lahir. Dia dinubuatkan dia akan mati, dia sudah mati. Dia dinubuatkan bahwa dia akan bangkit, sudah bangkit. Dia kemudian akan naik ke surga, sudah naik ke surga. Dan tinggal satu lagi. Dia akan turun untuk kedua kalinya. Dan semuanya itu akan digenapi. Jadi jelas saudara dari pembahasan yang sudah saya beberkan itu ya. Semuanya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dialah Tuhan yang menjadi manusia. Dan kemudian yang terakhir banyak sekali kita melihat ya. Beberapa orang mengklaim yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu diangkat atau dilantik ya, dilantik menjadi Tuhan pada waktu Konsili Nisia ya, tahun 325. Apa betul? Oh tidak, saudara, jelas. Sebelum tahun 325 di abad pertama ya, orang-orang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan seperti yang saya sudah uraikan panjang lebar tadi. Ya, jadi kita lihat di sini tentu saja ini tidak benar. Yesus tidak pernah dilantik jadi Tuhan. Yesus tidak pernah diangkat jadi Tuhan karena Dia itu adalah Tuhan. Nah, apa tujuan dari Konsili Nisia 325 itu ya? Di sini dikatakan saya akan bacakan ya. Mengapa Konsili Nisia dilakukan? Karena saat itu beredar pengajaran sekte yang dipelopori oleh Arius, yang menganggap bahwa Yesus hanya merupakan substansi Bapa. Jadi justru konsili ini menegaskan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan.
bukan melantik Yesus sebagai Tuhan, tapi justru menegaskan, meluruskan ya yang salah dari ajaran daripada Arius itu, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita lihat di dalam konsili ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukan dilantik sebagai Tuhan, tapi mempertegas ya, mempertegas bahwa dia itu betul-betul Tuhan, bukan diangkat, tetapi menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi saudara, konsili ini menetapkan perayaan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ya, kebangkitan Tuhan Yesus dalam kalender Alexander. Dan yang pertama Alexandrian, dan di sini dikatakan konsili ya. Jadi ketuhanan telah diakui di abad yang mula-mula pada zaman gereja yang mula-mula. Jadi jelas ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia, sebelum dia mati, bahkan sebelum dia naik ke surga, bahwa semua orang bangsa Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus, yang murid-murid Tuhan Yesus, orang Kristen yang mula-mula, gereja yang mula-mula, sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa konsili Nicea ada karena ada bidat-bidat, bukan dalam rangka menetapkan Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini rumusan dari Nicea itu adalah konsili Nicea. Di sini saya akan bacakan. Kami percaya akan satu Allah, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, bukan sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Jadi kita lihat di sini, bukan sesuatu, dia bukan dijadikan, tetapi dia dilahirkan. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan jelas saudara bahwa jangan diseliwir-seliwirkannya, jangan disalah-salah artikan. Jadi jelas bahwa Yesus tidak diangkat sebagai Tuhan, tetapi Dia adalah Tuhan. Nah, itu saja pembahasan saya. Kiranya dapat dimengerti. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan, atau teman-teman yang ingin juga menambahkan, silakan. Ya, saya silakan kepada Bapak Parianto kembali. Baik, terima kasih ya untuk penjelasan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Ibu Suryani pada saat siang hari ini, yang sangat detail sekali ya, bagaimana menunjukkan bahwa Yesus tidak diangkat menjadi Tuhan ya, tetapi justru Tuhan itu yang menjadi manusia. Ya, ini memang kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Suryani saat siang hari ini adalah sesuatu yang sepertinya sudah tidak asing ya Ibu ya. Ya, dan mungkin juga ada saudara-saudari kita yang memang Kristen ya, tapi tidak terlalu paham tentang bagaimana ketuhanan Yesus itu sendiri. Ya, tapi dengan pemaparan hari ini mungkin mereka boleh mengerti, mengenal bahwa memang Yesus tidak diangkat menjadi manusia seperti yang diklaim oleh saudara-saudari kita yang ada di agama sebelah gitu, Bu. Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu, memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul ya, yang akan muncul ketika kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena memang terlalu banyak hal-hal yang mungkin menurut mereka, atau mungkin secara logika kita, kalau kita menggunakan akal pikiran kita sendiri, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di benak kita mengenai Yesus adalah Tuhan. Kalau dia benar-benar Allah, kalau dia benar-benar Tuhan, kenapa ya, dan mungkin ada banyak hal yang nantinya akan coba kita pertanyakan pada kesempatan ini. Namun sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Ibu pada saat hari ini untuk kita diskusikan, langsung kita terima saja ada yang bergabung dengan kita pada saat hari ini, Ibu. Ada Pak Jasman Borneo nih dari Kalimantan. Wah, iya. Selamat siang. Oh, selamat siang Bapak ya. Salam Ibu Suryani. Shalom ya. Pak Jamasi. Shalom Perianto. Mantap ini Shalom, Pak, ketuhanan Yesus.
Ya, silakan. Silakan Pak Jasman. Kalau saya menanggapi ini kan ketuhanan Yesus ini, saya kira di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu hampir semua ayatnya ada. Hampir semua ayatnya ada. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam Roma, saya bukakan aja di sini, Pak, ya. Ya, silakan. Ya, di dalam Roma 10 itu ayat 9, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 9 maaf Bu, Roma 10 ayat 9. Ayat 9, ya. Ya. Saya bacakan, Bu, ya. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Perkataan ini kan, Bu, sering. Maka saya juga banyak belajar dari Pak Romo Daniel itu. Dia pernah mengupas sampai habis ini tentang ketuhanan Yesus ini. Maka ketika ada orang yang bertanya bahwa meragukan ketuhanan Yesus ini, maka ya ayatnya ini kan kita harus bukakan. Karena Bible ini sangat terang benderang menjelaskan ini. Ya, betul. Dan memang Ibu hadir di sini menjelaskan, ya memang juga harus kita sampaikan khususnya kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Karena masih banyak yang tidak tahu, Bu. Iya, betul. Masih banyak yang tidak tahu, apalagi saudara-saudara kita yang masih di seberang. Maka mungkin ini yang saya tanyakan, Bu. Tentang ketuhanan Yesus ini kan masih banyak yang dipelintir di luar, Bu. Ya. Yesus bukanlah Tuhan. Bible itu adalah palsu. Bahkan dikatakan Yesus itu sudah sudah poligami dan lain sebagainya kan. Ini memang kadang-kadang mungkin tema yang mungkin diangkat Pak Jamasi mungkin ya yang ekstrem-ekstrem juga, Pak. Iya. Supaya kita mengasihi ayat itu, dalilnya kan kita ada. Ya. Supaya mereka itu kan tahu bahwa begini. Seperti sang debater, seperti layar teologia di saat-saat sekarang ini kan kita miris mendengarkan hal-hal yang ya mau kita komentarikan salah tentang penghinaan dan lain sebagainya itu kan ini sudah dibawa sekali kita dihinanya, Bu. Ya. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa biarkanlah itu. Kita tidak bisa tinggal diam, Bu. Kita harus bacakan ayat ini. Kita harus pakai pakai mensiasatinya, Bu. Harus mensiasatinya dengan cara begini. Dengan cara mengasihi ayat bahwa ginilah. Jangan begini. Ya, oke. Kita buka diskusi, mari masuk ke sini, kita berdebat gitu loh, Bu. Artinya berdebat dalam artian ya kita pakai ayat saja. Siapa yang benar, siapa yang salah sebetulnya. Ya. Supaya banyak menerima kebenaran gitu loh, Bu. Atau gimana pandangan Ibu ini tentang ini, Bu? Ya, jelas bahwa di sini dikatakan di dalam ayat, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang menyelamatkan kita itu hanya Tuhan. Jadi ya itulah Tuhan Yesus ya. Jadi di luar Tuhan Yesus tidak akan ada keselamatan. Jadi saudara, kita ini diciptakan oleh Tuhan dan hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Nah, kalau kita itu nanti akan melebar bagaimana konsep dosa ya. Mengapa orang-orang di seberang sana ya, mereka saudara-saudara kita itu tidak begitu mengerti akan penebusan? Karena konsep mereka itu beda. Kalau kita konsep dosa di dalam Alkitab itu beda ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, jadi dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan, tapi dosa itu adalah keberadaan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, tubuh, jiwa, dan rohnya telah terjual di bawah kuasa dosa. Dan semuanya tidak ada yang dapat berkenan kepada Allah untuk kita mencapai dapat diselamatkan.
Oleh sebab itulah perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita, ya, hanya iman kepada Yesus. Karena apa, saudara? Kita melihat di sini Alkitab juga tegas mengatakan dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada orang yang mencari Allah seorang pun tidak. Jadi kita melihat standar Allah itu betul-betul standar yang sempurna. Sama seperti hukum Taurat ada 10, satu dilanggar, semua dilanggar. Ada orang yang mampu itu, enggak. Kalau perbuatan baik kita mau berapa baik perbuatan kita. Jadi jelas bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Oleh sebab itulah Yesus datang sebagai manusia, ya. Dia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa di atas kayu salib supaya lewat Tuhan Yesus kita boleh dibenarkan. Jadi jelas kalau betul, kita adalah ciptaan Allah, kita yang berdosa dan hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Jadi lewat ayat ini jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Di luar Dia tidak ada lagi, ya. Iya. Mungkin satu lagi, Bu, ayatnya, Bu. Ya, saya tertarik juga membahas ini, Bu. Dalam 1 Korintus 8, Bu. Ayatnya yang ke 1 Korintus 8. Ayatnya yang ke-6, Bu. Seperti Ibu sampaikan tadi ini. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Ya, amin. Ya, jelas. Kita hidup, ya, iya. Ya, tidak ada yang lain kan, Bu? Iya, clear sekali ayat ini, Bu. Ya, jelas banget. Iya. Iya, saya bacakan. Jadi memang, Bu, apa namanya, Pak Jamasi dengan kesaksian-kesaksian ini hadir di sini, membantu kita juga, Bu. Artinya satu, membuka wawasan kita. Saya dapat ayat-ayat ini, Bu. Saya sebetulnya, Bu, secara lahiriah saya Kristen, Bu, dari lahir. Tetapi semenjak saya melihat apologet ini banyak terbantu, Bu. Memberikan pandangan, Bu. Termasuk ayat ini saya dapatkan dari Romo Daniel, Pak. Bu. Ya. Jadi memang kita kalau tidak membaca, Bu, tidak akan kita mendapatkan, Bu. Kalau kita hanya pendengar setia, datang bergereja, datang beribadah, hanya mendengarkan itu aja kan bisa saja, Bu, karena kita tidak dipenuhi Roh Kudus, bisa lewat saja. Betul. Ya, betul. Tanpa kita membacanya. Dan melalui apologet ini kita sangat terbantu, Bu. Hampir setiap malam, Bu, saya lihat, termasuk Pak Saifuddin, Jamasi, Pak Muhammad Kace, Sang Debaters, Layar Teologia. Cuma memang saya Pak Ibu mungkin ke Pak Jamasi dulu, Pak Prianto. Pernah saya kasih Pak Prianto, kasih masukan ke Pak Saifuddin bahwa kalau bisa apologet Kristen ini membuat suatu organisasi. Membuat suatu organisasi yang di dalamnya itu ada semacam pengurus. Karena itu kan sangat membantu, Bu. Membantu dalam artian gini. Ketika berapologet ini kan sekarang kan sudah mulai banyak. Dan terbagi semua. Terbagi dalam artian kalau kita dapatkan roti kan harus dibagi. Karena pelayanan memang harus disampaikan, Bu. Harus disampaikan, oleh karena itu kalau ada semacam organisasi mungkin suatu apologet Kristen ini bisa terarah dengan baik, Bu. Bisa terarah dengan baik. Artinya bisa berkolaborasi, bisa mengangkat tema-tema yang artinya bisa bersatu. Karena dari apologet ini kan berbagai denominasi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kami dari masyarakat biasa, kaum awam, menyarankan itu kalau bisa itu diadakan supaya itu kedepannya kita juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Mungkin gitu, Pak Jamasi, masukan aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Jasman. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Suryani. Nah, terima kasih Pak buat masuk. Ya, makasih Pak Jamasi. Selamat siang sudah. Baik, sama-sama, Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Luar biasa. Oke, sekarang kita gabungkan, Bu, ada hambanya
Pendeta Yosua Muhammad Yasin nih. Oh, Shalom, ya. selamat siang Om. Shalom. Ya. Ya, Siang Pak Yosua. Bagaimana kabar nih? kabar Ya. baik. Puji Tuhan. Oke, Iya. apa kira-kira Om yang mau disampaikan tentang topik kita pada saat siang hari ini itu, benarkah Yesus diangkat menjadi Tuhan? Atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya itu sesuai dengan Alkitab dan di Al-Quran. Di Alkitab kan Yohanes 14 ayat 6, yaitu juru selamat satu-satunya. Dan di Al-Qurannya 43 Al-Azrat 61. Apa yang dikatakan Ibu itu luar biasa, ya Bu ya. Ibu siapa? Suryati ya Bu ya? Suryani ya? Ibu Suryani luar biasa kesaksian Bu. Tetap maju dalam Tuhan Bu ya. Makasih ya. Tetap maju dalam Tuhan, tetap layani Amin. Tuhan, semangat mencari jiwa. Oke, hambanya. Ya. Ya. Wow, kiriman kita belum sampai-sampai nih Om. Nah, katanya kita 2 mingguan baru nyampe karena niat itu ada halangan katanya, masalah pengiriman. Oh gitu. Oke, baik. Baik. Oke, Tuhan berkati. Oke, ya sama-sama Tuhan berkati Om. Saya berangkat ke Yo. sana. Pak Yosua. Oh ya, Ya. silakan Om. Yo. Halo. Ya. Shalom. Halo. Oke, langsung saja ya Ibu ya, kita akan coba gabungkan, ada Pak Piong nih. Oh, Pak Piong, salam. Shalom. 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 Pak, Shalom semuanya. Bagaimana kabar nih? Baik Pak Pastor. Baik Ibu Puji Pendeta. Tuhan. Ah, Udah Iya, lama enggak jumpa nih Pak Piong. Live siang kan, nah pas lagi nggak ada acara ya masuk gitu Pak Pendeta. Mantap. Oke, silakan. Iya, ini terima kasih Ibu Pendeta ya yang sudah memberkati. Ya, saya mendengarnya tadi walaupun mungkin tidak terlalu semuanya, tapi membuktikan yang tadi Ibu Pendeta jelaskan bahwa memang udah nggak ada alasan lagi ya, Yesus Tuhan tuh udah nggak diperdebatkan lagi lah. Jadi kalau ada yang masih umat seberang masih ragu-ragu, ya buka hati, baca Alkitab, Tuhan pasti urapi dan Roh Kudus masuk. Nah, kamu akan tahu di situ akan ada penjelasan tentang Yesus adalah Tuhan, gitu. Yes. Itu nggak ini Bu, malah bisa ada yang bilang Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Nah, kan lebih ngaco lagi ya. Iya. Belum lagi, ya kalau ini ada anak kunci, ya bidannya siapa? Belum lagi anak tangga, bidannya siapa? Nah, kalau ada anak kalimat, bidannya siapa? Jadi orang-orang ini yang ngomong-ngomong kayak gitu memang nggak ada Roh Kudus ya. Jadi ngomong seenaknya, dia tidak ngerti, sosokan ngomong. Ya, bahwa Yesus itu kan anak Tuhan ya, bukan antara hubungan ayah dengan anak. Ya, betul. Gitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu menikah lalu punya anak. Itu ada di Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 dan 14 Bu. Itu tentang Tuhan berinkarnasi. Iya. Ya. Terus di Lukas 1 ayat 35. Itu konteksnya bahwa ia dikandung dari Roh Kudus. Betul. Gitu. Jadi memang orang-orang ini harus dibukakan Bu, supaya jangan asal ngomong, asal comot-comot ayat. Ya. Makanya channel saya ini Piong 77 channel ini ya apa sama dengan Ibu Uti juga. Ya kalau saya mungkin masih baru Bu ya. Ibu Uti, Ibu Pendeta mungkin sudah lebih dulu. Tapi saya Suryani Pantau channelnya. Ya Bu, nanti saya subscribe Bu. Nanti saya subscribe. Jadi memang tadi yang Bapak tadi bilang sebelum saya memang harus tumbuh ya apologet Kristen ya, menghadapi segala hujatan mereka ya yang sok tahu, sok pintar, betul. ya
Ya, orang-orang otaknya nggak ada kok ngomong. Ya, harusnya kalau memang mau itu Bu, kalau memang mau tahu, ayo belajarlah ya. Kalau perlu hubungi channel-channel Kristen ini, termasuk channel Pak Pendeta Perianto, channelnya Ibu, channelnya Ibu Uti, channelnya Piong 77. Kita akan memberikanlah sesuatu yang mungkin kamu butuh gitu loh. Siapa tahu kalau di sana kamu tidak ada jalan kepastian, ya sudah masuk ke sini, sudah ada jalan kepastian menuju surga, tidak dicuci di neraka, ya. Itu di neraka panas ya. Coba kalau kamu tanganmu ya di dalam kompor 2 atau 3 menit saja, ya, kamu taruh tanganmu di atas kompor, ya. Itu kalau kamu masih bertahan 3 menit, mungkin mujizat ya, di atas api ya, di atas api di kompor coba kamu taruh. Itulah panas, tidak seberapa dengan panasnya neraka. Bayangkan, kalau kamu sudah misalnya diajarkan masuk neraka dulu, jangan mau. Di sini ada juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang olehnya diselamatkan kecuali oleh Yesus Kristus Tuhan. Sudah banyak ayatnya. Ya, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi juru selamat agama boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Tuhan Kristus. Jadi, ayolah, kalau mau belajar, mari masuk ke channel-channel Kristen, termasuk Pak Pendeta ini. Mungkin bisa dilayani gitu. Jadi janganlah cuma sebatas ngomong, sebatas menghujat. Kalau dibandingkan ya kamu dengan kami jauh sekali, bro. Ya, ajarannya jauh sekali, jomplang, luar biasa jomplangnya. Jadi kalau ada orang Kristen pindah, nyebrang ya, meninggalkan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, oh luar biasa. Apa mau dibilang ya? Kita nggak tahu lagi. Keselamatan gratis sudah diberikan di kayu salib, masih mau nyebrang, luar biasa. Mungkin itu aja Pak Pendeta, renungan singkat jadinya deh. Harusnya Ibu Pendeta nih yang ini kan, malah saya renungan singkat. Nggak apa-apa. Sudah lama Bu tidak masuk Bu, sudah lama tidak masuk. Iya. Luar biasa itu. Jadi memang neraka itu kekal. Satu kali orang sudah masuk neraka, ya kekal selama-lamanya di situ. Dan neraka itu bukan penyucian, ya. Neraka itu bukan tempat penyucian, tetapi tempat hukuman. Yang menyucikan kita dari dosa itu hanya darah Yesus, ya. Amin. 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 Darah Yesus. Amin. Oke, Pak Ibu Pendeta, Pak Ya, Pastor, terima kasih terima Pak. kasih banyak ya. Tuhan Yesus sama-sama Tuhan memberkati. Ya, shalom. 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 Ya, oke. Ada Pak Muhammad Kace. Selamat siang Pak Muhammad Kace. Ya. Pak Kace. Siang. Salam Ibu Yani. Ya. Salam Ya, shalom Pak Kace. Ya. Ketemu lagi. Silakan Pak Muhammad Kace. Halo. Pak Kace. Pak Kace. Wah, Pak Kace kemana nih? Putus ya? Iya, sepertinya putus. Oke, sambil menunggu Pak Kace, di sini ada Pak Hasan Tandi. Oh, Pak Hasan, salam. Salam ya. Pak Pendeta Ferry. Ya. Salam. Ya. Salam, Gimana kabarnya? Ya, salam baik, Pak Hasan. Ya. Ini pas Puji saya Tuhan. lagi santai, saya lihat ada live ya. Saya ya menyapa para hambanya yang luar biasa ini. Haleluya. Ya, Yes. ini topiknya Yesus tuh Tuhan atau diangkat, ya kan? Ya, Yesus itu diangkat menjadi Tuhan atau bagaimana? Ya, kalau diangkat tuh berarti Yesus asalnya kan bukan Tuhan. Iya. Ya. Namanya diangkat, bagaimana bisa jadi Tuhan dan bisa mana bisa ya? Iya betul. Jadi di Yohanes pasal 1 ayat 1
pada mulanya adalah firman, ya kan? Boleh tolong bacakan Pak Perianto, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Yohanes pasal 1 ya, ayat 1, berdemikian firman Tuhan pada saat siang hari ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Allah menjadi manusia, itu ayat keberapa saya lupa ya, 4 atau ke-8 ya? 14. Oh yang 14 ya, bisa dilanjutin? Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Nah, jadi saya pikir 2 ayat itu sudah cukup ya membuktikan bahwa Ya, Yesus itu betul. adalah Tuhan sendiri, ya kan? Ya, jadi memang yang dari seberang selalu mereka Wah, keluar itu Pak Asatandri. Gangguan signal kali ya. Iya, sinyal ya, sayang ya. Iya. Tiba-tiba hilang, ya. Oke, sambil menunggu ya Ibu ya. Ya. Sambil menunggu mereka, ya saudara-saudara kita yang mau bergabung nih. Saya mau tanya dulu Bu, Ibu bisa sampai jam berapa nih? Ya, hari ini, hari ini kebetulan saya free. Oh, mantap. Oke, berarti kita sampai jam 14 saja ya Bu ya, jam 2 ya. Boleh. Ya, oke. Berarti sekitar kurang lebih 55 menit lagi lah. Ya. Oke, baik saudara-saudari, kalau misalnya ada lagi yang mau bergabung dengan kita pada saat siang hari ini, silahkan ya bergabung lewat link yang ada tersedia ya di layar yang sudah kami, di live chat, kami sudah mengirimkan link di sana. Ya. Oke. Baik Bu. Sedikit kita coba sharing-sharing pada saat siang hari ini Bu, mengenai tentang Yesus adalah Tuhan ya. Ya, pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan kita ya. Tapi mungkin bisa jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul dari saudara-saudara kita yang masih belum mengerti atau yang masih belum paham tentang ketuhanan Yesus ya Ibu ya. Ya. Yaitu bahwa kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia harus berdoa kepada dirinya sendiri, gitu loh. Ya. Itu. Ya, emang ya banyak orang yang bingung ya. Jadi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia ya. Firman yang menjadi manusia itu berarti dia itu adalah 100% manusia, tetapi juga dia itu adalah 100% Allah. Nah, kenapa dia harus menjadi manusia? Dia mewakili. Jadi Tuhan Yesus itu mewakili kita dengan Allah. Dia itu adalah imam. Salah satu itu dia ada menjadi imam besar. Nah, tugas daripada imam besar itu adalah berdoa syafaat buat umatnya. Ya, jadi itu. Jadi dia berdoa syafaat untuk umatnya. Jadi itu salah satu tugas daripada keimaman Tuhan Yesus. Jadi kita lihat yang pertama juga itu ya seperti Imam Harun ya. Imam Harun itu kan pengantara antara Allah dengan umat Israel dengan Allah, dan Imam Harun itu juga yang mempersembahkan korban, melakukan pendamaian ya hari Gafirat ya, menyembelih domba, menyembelih lembu yang kemudian darahnya dipercikkan ke dalam bait Allah ya, di dalam kemah yang maha kudus. Di situ ada tabut ya, tabut perjanjian ya, dan darahnya ditaruh di atas itu, yaitu ketika Tuhan melihat, Tuhan Allah dengan awan kemuliaannya tidak lagi melihat darah, tidak lagi melihat dosa manusia, tetapi melihat darah. Nah ini,
Itu adalah pekerjaan daripada seorang imam ya. Itu juga dapat kita lihat ya. Beberapa ayat saya akan bacakan. Itu di dalam Ibrani ya. Kita lihat dalam Ibrani. Ibrani pasal yang kita lihat yang ke-9 ya. Ibrani pasal yang ke-9 di dalam ayat yang ke-13 ya. Kita lihat di sini ayat yang ke-11 dulu. Tetapi Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jelas. Jadi itu adalah salah satu daripada tugas sebagai Yesus datang menjadi manusia, menjadi imam, menyelesaikan dosa-dosa kita dan juga berdoa untuk umat ya. Jadi dia itu melakukan jadi imam besar itu melakukan kepentingan umat ya, untuk sampaikan kepada Allah. Itu Pak. Salam Pak Kece. Salam. Oke. Baru saya bisa buka ini, ada kesalahan teknik kenapa dikunci sama Pak Perianto apa? Enggak, kita enggak main pakai kunci-kunci Pak. Mungkin kita enggak ada kunci-kunci nih. Jadi begitu Pak Pak Parianto mungkin ya. Jadi dia bertindak sebagai imam yang jadi dia bukan hanya dia berdoa buat kita, dia melakukan penyucian dosa buat kita, dan juga kita melihat dia pembela kita juga, ya luar biasa ya. Ya. Oke, mungkin kita serahkan dulu ke Pak Kace nih, mungkin ada yang penting mau disampaikan. Nanti kita lanjut lagi, Bu. Oke, silakan Pak Kace. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh hambanya Pak Peron Tejamasi. Terima kasih juga Ibu Suryani Pantau yang selamat jumpa lagi. Ya, sudah lama tidak jumpa nih. Saya lihat Ibu ada di jalan yang cek. Di mana itu, Bu? Di Kalimantan. Bersama adik saya Uti ya, Uti Watimena. Iya, benar. Jadi itu firman Tuhan yang luar biasa Ibu bawakan hari ini. Saya sangat diberkati dengan apa yang Ibu sampaikan. Tapi saya akan bertanya kepada Ibu mengenai apakah imam itu yang Ibu ceritakan tadi membawa revolusi akhlak atau membawa apa tuh Bu tadi? Karena ada imam besar kan yang membawa revolusi akhlak katanya. Memang akhlak pengikut ini tidak baik dianggapnya ya. Ya, imam besar kita bedalah dengan imam besar yang di dunia itu, Pak. Seperti langit dan bumi. Kalau imam besar kita itu memang Allah sendiri yang menjadi manusia dan dia dalam karya keselamatannya. Tapi saya percaya Bu, umat Indonesia ini semakin cerdas. Ketika melihat mengatakan mau revolusi akhlak, tapi pemerintahan yang sah yang ingin digoyang, itu saya yakin masyarakat yang cerdas akan segera meninggalkannya.
ajaran Iya, itu. betul. Karena ajaran itu membawa orang menjadi madorot, bukan manfaat. Kenapa? Bagaimana tidak jadi madorot? Orang musimnya PSBB, ayo peraturan pemerintah dilanggar. Kan banyak orang yang kena sakit begituan, bahkan sampai Iya, meninggal. betul. Itu kan tidak memikirkan kesehatan orang lain, demi agamanya mereka mengorbankan masyarakat Indonesia. Demi agamanya dia ingin menebarkan ajaran agar melupakan, agar rakyat Indonesia ini melupakan tanah airnya, membanggakan negara orang lain. Agar rakyat Indonesia melupakan pimpinannya, mencintai pimpinan yang dia sendiri tidak mengenalnya. Inilah yang terjadi. Tapi saya yakin melihat perkembangan seperti ini di zaman-zaman modern ini, sekarang mulai orang Indonesia ini sadar bahwa yang patut dikan dan diagungkan ini keluarganya, terutama lingkungannya, kotaknya, dan negaranya. Maksud saya, daripada membanggakan negara orang, pimpinan negara orang dulu, lebih baik membanggakan pimpinan kita yang sekarang yang sah, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ini akan bermanfaat bagi kelangsungan anak cucu kita nanti. Daripada mati-matian membela supaya agama ini memiliki Indonesia, itu sangat tidak benar. Kenapa? Karena negara Indonesia ini bukan milik agama, melainkan milik segala umat bangsa Indonesia yang dituangkan dalam dasar Undang-Undang Dasar 45 dan didasarkan oleh Pancasila. Pancasila sila dasar. 5 dasar inilah yang harus diterapkan di seluruh bangsa Indonesia. Ya, kalau memang bukan orang Indonesia, siapa lagi yang mau membanggakan Indonesia ini? Jadi firman ibu yang tadi sampaikan ini sangat menyentuh hati sebetulnya bagi orang Indonesia yang merasa orang Indonesia. Indonesia ini sudah keliru ya. Keliru di mana? Bahasanya sendiri tidak diagungkan. Bahasa Arab dibanggakan. Nah, di sini kita harus berpikir. Dari sisi mana berpikir? Lawang Indonesia ya satu-satunya yang membanggakan Indonesia ya tentu orang Indonesia. Orang lain cuma pura-pura aja karena numpang hidup, numpang makan, numpang tidur di Indonesia, pura-pura, oh saya penegak Indonesia, tapi akidah masyarakat harus mencintai, ya saya sebut saja mencintai Muhammad bin Abdullah yang tidak tertulis di Al-Quran, mencintai Muhammad bin Abdullah Raja Arab, kan itu keliru menurut saya. Yang benar itu mencintai Bapak Presiden Joko Widodo, mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo, nah itu benar. Kita sebagai rakyatnya harus cinta rajanya. Kan ada dia hadisnya mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Jadi orang yang tidak cinta tanah air Indonesia, orang tidak beriman itu. Makanya wajar banyak orang yang keliru, banyak orang yang ingin ribut-ribut. Ketika Pangdam turun, dianggap menyalahi aturan. Lawang Pangdam Pak Dudung ini menegakkan kesatuan NKRI daripada terpecah belah, maka wajib hukumnya Pangdam itu turun mengamankan Indonesia yang ribut. Yang ribut itu kan yang ingin menerapkan hukum syariat Islam. Yang ribut itu yang ingin menegakkan hukum fikih. Tuh background saya ini hukum fikih di belakang. Ya. Jadi huruf Arab diterapkan di Indonesia, ingin dibanggakan di Indonesia. Menurut saya pribadi keliru. Yang tidak keliru yang mengikuti Taurat dan Injil.
Yang benar apa yang disampaikan Ibu tadi. Imam besar bukan revolusi akhlak. Imam besar bukan untuk memimpin negara Indonesia menjadi negara Arab, bukan. Negara kita kan tetap Indonesia. Jadi imam besar ini yang memimpin kita ke surga hanya melalui Yesus benar. Yesuslah yang memimpin kita ke surga. Siapapun, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, wali kota, camat, sampai desa, RT, RW, dan sebagainya, tetap butuh keselamatan. Nah, keselamatan sudah disediakan di dalam nama Yesus. Tinggal bagaimana kita mau percaya atau tidak. Tidak percaya, rugi. Percaya, selamat. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu yang penting. Amin. Siapa percaya akan diselamatkan. Itu sudah tertulis. Daripada ngejar-ngejar yang dibanggakan masih wallahu alam. Akhirnya ya begitu. Negara sendiri dianggap bukan negara baik. Padahal kalau mempererat kesatuan dan persatuan Indonesia ini indah. Demokrasi, bermacam-macam agama. Ada yang ibadahnya full musik. Ada yang ibadahnya cuma ngelempar-ngelempar bunga. Ada juga yang ibadahnya tunggang-tungging sambil menghadap ke barat. Nah itu tidak masalah, itu demokrasi, silahkan. Tapi jangan agama ingin menguasai. Biarkanlah pilihan terbanyak yang memiliki kekuasaan di negara kita. Suara terbanyak yang mempunyai hak duduk di kursi nomor 1 di Indonesia. Jangan digoyang. Biarkanlah, dukunglah sampai selesai masa jabatannya. 2 periode paling 10 tahun. 1 periode paling 5 tahun. Kita dukung. Kita sebagai pemilik agama punya hak masing-masing dilindungi oleh undang-undang sesuai pasal 28 undang. Sesuai pasal 29 Undang-Undang 45, kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh saling ganggu. Kita harus saling hormati. Begitu. Tapi kalau ada tidak kesetujuan dengan Pancasila, jangan salahkan Indonesia di mana-mana sekarang menolak. Walaupun katanya imam besar, tapi saya juga orang Islam, keluarga saya juga nggak setuju itu. Jadi nggak diwakili oleh dia. Lebih setuju kepada Pak Pangdam. Lebih setuju kepada Pak Pangdam menyatakan, bila perlu, bubarkan. Yang radikal. Yang radikal. Ya. Bubarkan. Jangan dibiarkan. Itu yang radikal. Tapi saya nggak nyebut siapa-siapa ya. Yang radikal. Yang jahat. Wajib ditegakkan hukum. Siapapun yang melanggar aturan, itu ditegakkan hukum, tidak pilih bulu pandang orangnya. Karena hukum mempunyai warga negara Indonesia, mau miskin, kaya, ganteng, cantik, jelek, itu punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ketika salah, tindak. Tidak boleh pilih bulu, mentang-mentang organisasi banyak masa. Tidak boleh seperti itu. Hukum tidak pilih pandang tebang pilih. Hukum tidak tebang pilih. Salah, tindak. Itu baru tegas Indonesia. Ya, kemarin pengalaman sedikit agak goyang kita. Hampir-hampiran mungkin kehilangan arah tujuan. Indonesia ini yang mana? Masyarakat ini hampir ribut masalah kedatangan itu. Bandara hampir dilumpuhkan. Nah ini memang tugasnya TNI turun untuk mempererat kesatuan dan persatuan. Semua rakyat mempunyai hak. Jangan sampai ada golongan mayoritas merasa menang, ingin berkuasa. Masyarakat ya masyarakat biasa aja.
yang berkuasa adalah Bapak Presiden di negara kita. Jadi kalau rakyat Indonesia ini sudah beralih kepada kitab Injil, saya rasa Indonesia ini merdeka. Merdeka dari jajahan, baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu agama. Ya kalau agama yang ingin memaksakan kehendak itu kan menjajah negara kita. Kalau ada agama yang ingin memaksakan harus berbahasa asing, itu namanya menjajah. Penjajahan dari dulu itu pemaksaan. Ya, pemaksaan. Zaman Jepang dipaksa orang membuat jalan dengan istilah kerja rodi. Zaman Belanda dipaksa membuat jembatan kereta. Tapi itu bermanfaat bagi Indonesia. Nah, penjajahan yang semacam itu bermanfaat. Menurut informasi, Indonesia ini dijajah Belanda 350 tahun. Buset, lama banget. Kenapa damai selama 350 tahun? Karena tidak ada istilah pemaksaan. Adapun kerja dipaksa untuk membuat jalan untuk kepentingan masa depan. Nah, yang keliru sekarang, orang memaksakan kehendak, orang Jawa suruh bahasa Arab, orang Indonesia suruh bahasa Arab, nah, orang Batak disuruh bahasa Arab, orang Cina disuruh bahasa Arab, dipaksa. Kalau tidak diancam, dipenggal lehernya, itu kan pengajaran tidak benar itu. Nah, ini mungkin masukan kepada orang pemerintahan. Kita sadar negara kita punya bangsa, punya budaya, punya bahasa. Tentu orang Indonesia ini harus lebih mengutamakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh seluruh bangsa. Sunda, Jawa, Batak, Ambon, Kalimantan, Dayak, berbahasa Indonesia pasti paham. Tapi kalau dipaksakan untuk bahasa Arab, waduh, kayaknya banyak yang protes. Lihat aja setiap daerah banyak yang protes. Nggak suka. Jadi cintailah pemimpin kita Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, dengan adanya Zoom ini tentu kita bukan hanya bicara sepihak, tapi memberikan masukan, keluhan masyarakat kepada pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat punya kebebasan hak untuk menyampaikan pendapatnya, baik dengan lisan dan tulisan, dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana amanat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kita punya hak menyampaikan kebenaran. Kalau memang kita menyampaikan Yesus kebenaran, jangan berhenti. Maju terus. Apologetik Kristen, jangan diam. Kebenaran harus tampil di Indonesia. Jangan disembunyikan. Nah, ini himbauan dari Muhammad Kece dengan teman-teman. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Jangan kalah dengan orang yang mau merusak Indonesia, yang mau ngebom, yang mau merusak daerah, gereja-gereja dibom. Kita harus lawan dengan kebenaran. Bukan menentang, tapi setidaknya menyadarkan bangsa Indonesia yang sudah jauh tersesat, jauh kebingungan, akhirnya lupa dengan negeri sendiri. Tapi ada kejadian, sudah meninggalkan Indonesia, pengen balik lagi. Gak betah di negara orang. Padahal katanya kalau mati di sana masuk surga. Nah, ini kan aneh. Balik ke sini, diterima udah untung, masih bikin lagi keributan. Sampai TNI turun tangan. Aduh, ini orang nggak mikir kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan adanya ini, mereka ada yang tersentuh. Indonesia lah negeri yang tercinta ini. Indonesia lah negeri yang paling subur makmur. Negeri yang besar, bermacam-macam pulau, bermacam-macam suku bangsa, bahasa, tapi tetap bersatu, NKRI harga mati. Kirim pesan-pesan pagi siang hari ini dari Muhammad Kace sampai di sini dulu, kembali ke admin. Terima kasih Ibu Yani dan hamba.
Ya, Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati Pak KJ. Luar biasa. Ada sesi tanya jawab. Berdoalah buat mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jelas Ibu. Mantap. Memang di sini memang belum ada yang masuk ya, belum ada yang bergabung dengan kita. Jadi saya pikir mungkin apa yang memang ya bisa jadi lagi sholat Jumat soalnya. Iya, oh iya betul, betul. Oh. Lewat kali lewat. Iya, jadi topiknya di sini kan benarkah Yesus diangkat, betul kan? Iya, benar. Ya. Sebetulnya kalau diangkat itu kurang pas ya. Karena apa? Ketika orang diangkat itu tentu ada yang mengangkatnya. Misalkan hambanya Pak Parianto mengangkat Ibu Suryani, dijunjung begini pakai tangan, itu diangkatnya. Kalau terangkat harus tersangkut di eskapalator, itu terangkat. Jadi gimana? Jadi memang itu tidak mungkin, itu memang bahasa. Masa orang mengangkat Tuhan menjadi Tuhan, yang ngangkatnya manusia kan nggak mungkin. Dari pernyataan Tuhan itu pencipta alam semesta, masa orang yang mengangkat, yang manusia yang mengangkat jadi Tuhan ya. Jadi karena memang dia Tuhan, jadi bukan yang diangkat. Saya dulu pernah pengalaman di Kalimantan Barat. Saya pernah pengalaman di Kalimantan Barat. Saya kan kebetulan mengajar di sekolah Alkitab. Jadi mengajar di sekolah Alkitab, kebetulan ada anak Nias. Jadi waktu dia saya ngajar di sana di Ngabang, ada sekolah Alkitab Aras Tamar. Nah, Aras Tamar. Jadi ada anak Nias datang ke sana, dia rupanya Muslim, dia mau sekolah pesantren. Ada pesantren di sana, tetapi karena banyak anak mahasiswa, itu orang Nias, entah bagaimana akhirnya dia tidak ke pesantren, tetapi masuk sekolah Alkitab langsung. Jadi tidak ada pelayanan pribadi, langsung masuk aja sekolah. Pas mau semester 8 mau diutus ke Bangka. Saya masih ingat, kemudian Ibu Suryani, saya pengen didoakan. Saya ini kok nggak ada damai, saya mau diutus, Senin saya mau diutus. Oke, Sabtu saya datang, si konseling, dia nggak ada damai, dan akhirnya saya bilang, kalau kamu nggak ada damai, mungkin kamu belum kenal Yesus secara pribadi, mengundang Yesus. Ya iya, saya sih cuma masuk aja di sini, kata dia, saya cuma belajar, tapi ya hanya pengetahuan aja sekolah Alkitab. Kamu mau nggak terima Yesus? Mau, katanya. Oke, sekarang ikut kata-kata saya. Tuhan, saya minta ampun dia ikuti. Tapi ketika saya mau undang Engkau Yesus masuk di hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, tiba-tiba mulutnya terkunci. Dikunci sama setan, nggak bisa. Berusaha sekuat tenaga nggak bisa. Dia sampai dia udah nggak bisa. Akhirnya saya bilang, dalam nama Yesus, roh yang membuat anak ini tidak mau terima Yesus, yang menghalangi anak ini untuk terima Yesus, saya perintahkan keluar dari sini, keluar dari tubuhnya. Saudara mau tahu nggak roh siapa? Roh Muhammad. Saya kaget luar biasa. Pasti. Saya kaget luar biasa. Kemudian roh itu ngomong, saya Nabi Muhammad. Saya kaget. Itu betul-betul terjadi. Saya Nabi Muhammad. Saya kaget. Nah, saudara, jadi itu beda dengan beda. Jadi saya baca ayat, ya persis dialognya seperti kita berdebat begini. Wow, luar biasa ya. Bilang, wah, jadi keluar dari mulut anak itu, Maria Magdalena itu selingkuhannya Yesus, semua pokoknya yang kita baca-baca, semua penghinaan tentang Tuhan Yesus, itu keluar dari mulut orang itu.
Itu baru saya tahu itu memang roh antikristus. Itu betul-betul. Itu wah, berapa lama saya layani anak ini? 4 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Jam 7 saya harus ada pelayanan lagi. Dan saya harus berangkat. Saya bilang, dalam nama Yesus. Pokoknya tuh caranya bukan ini saya baca Alkitab. Saya baca tentang keutamaan Yesus. Yesus Tuhan. Dia tutup telinganya. Dia tutup telinga. Diam. Dia nggak mau dengar. Saya baca. Saya bilang, keluar kamu. Dia bilang gini, saya nggak mau keluar. Enak aja kamu. Saya sudah lama tinggal di sini kok. Kamu datang tinggal suruh saya keluar. Saya bilang, anak ini sudah dibeli dengan darah Yesus. Lunas dibayar. Yes. Jiwa dan rohnya sudah lunas dibayar dan kau tidak berhak atas tubuh ini. Tiba-tiba keluar dari mulut saya. 1 kali 24 jam kau harus keluar. Saya bilang gitu ya. Saya keluar dari mulut saya. Akhirnya saya pas jam 7 malam. Pas keluar. Malam, saya harus pergi. Saya bilang, tuh 1 kali 24 jam kau harus keluar. Pas jam 7 malam itu. Pas besoknya setelah saya pelayanan, saya di rumah kan. Itu hari Sabtu. Pas pulang pelayanan, jam 7 kurang seperempat malam, tiba-tiba dapat telepon dari kampus kan. Dari kampus. Bu, itu roh yang ada di dalam anak itu mau keluar katanya. Ya udah HP-nya dibesarkan aja, di loudspeaker dibesarkan. Saya lihat itu jam. Saya lihat jam, saya bilang dalam nama Yesus kau keluar. Saya bilang ke Nabi Muhammad. Keluar. Jadi saudara, pas angka jarum panjang itu ke angka 7. Langsung anak itu bilang, Bu, dia udah keluar. Itu saya punya pengalaman. Ya, benar saudara. Itu emang jadi itu antikristus, betul-betul roh antikristus. Makanya antikristus memang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu roh antikristus. Jadi mereka memang terikat ya, memang perlu diselamatkan. Dan roh yang membelenggu mereka sehingga mereka sangat menyangkal Yesus dan berusaha sekuat-kuat tenaga untuk menghujat Yesus. Itu dia. Nggak pernah, Bu, nggak pernah saya duga, Bu, kalau misalnya ada yang bisa kerasukan rohnya Nabi Muhammad, Bu. Ya, itu saya pengalaman sekali. Nggak pernah menyangka. Ya. Wah. Itu benar-benar satu kali dan saya kaget luar biasa. Saya kaget luar biasa dan anak-anak mahasiswa yang mengikut saya, yang bantu saya juga terkejut. Semua kita terkejut saling pandang-pandangan gitu loh. Jadi keluar dalam nama Yesus. Siapa ini yang mencegah? Roh apa yang mencegah? Saya, Nabi Muhammad. Gitu. Wah, luar biasa ya. Oh itu. Jadi itu. Puji Tuhan. Nah, anak-anak mahasiswanya masih hidup sekarang. Jadi ada banyak saksinya waktu saya pelayanan itu. Jadi saya beda. Ya kan bukan kita ngusir. Jadi saya lawannya lewat firman. Jadi firman, dia kan ngejek Yesus kan, ngejek Yesus, maki-maki Yesus, menyangkal Yesus. Saya baca firman aja. Saya baca firman keutamaan Tuhan Yesus seperti yang tadi saya katakan, Yesus adalah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Wah itu dia nggak tahan dengarnya, dia tutup telinganya kuat-kuat, teriak, diam. Itu. Iya. Luar biasa ya. Itu pernah saya alami. Itu seumur hidup baru saya alami itu. Iya, seumur hidup juga saya baru dengar kesaksian yang seperti ini, Bu. Itu dia. Puji Tuhan, itu anak akhirnya merdeka ya. Dia sekarang sudah melayani Tuhan luar biasa. Haleluya. Oke, kita tahan dulu. Kita akan coba gabungkan yang karena kita ada waktu sekitar 20 menit lagi. Jadi di sini sudah ada satu orang yang bergabung dan mungkin ini adalah yang terakhir ya untuk kita gabungkan ya. Kita langsung sapa saja. Ya, selamat siang, tukang obat. Tulisannya tukang obat, memang. Tukang obat. Tukang obat, silakan di unmute. Oke, ya selamat siang. Siang Ibu, shalom. Pak, para pendeta, shalom. Iya, saya tukang obat ya, pusing kepala saya, Pak.
Oh, kenapa itu? Nanti ada Nggak yang marah laku-laku nih ya? kalau dibilang tukang obat. Kok nggak laku-laku? Nggak, gara-gara saya melihat itu Pak, melihat YouTube Pak, gitu. Melihat YouTube yang kata Yesus diangkat jadi Tuhan, gitu. Dikasih buktinya sama Pak Esra, gitu. Dia loncat-loncat ke Wah. sebelah sana. Jadi pusing pala saya. Wah. Iya, kalau dari topiknya itu kebanyakan yang sebelah ya dari ya mungkin udah terdoktrin kali dari apa katanya konsili Nikea 325 Yesus diangkat jadi Tuhan. Padahal kan kalau kita lihat YouTube perdebatan kan itu antara Pak Esra dengan Pak Munir kan dikasih bukti-bukti, Pak Munir sampai kelabakan begitu kan, Haja Iren Handono apa Handoko tuh dengan si siapa Pak Bambang Nursena juga, tapi masih aja itu kata-kata seperti judul tuh masih tetap dipakai itu, ya kan, gitu. Iya, mulai dari kelahirannya aja di Lukas ya Bu ya, pada hari ini telah lahir Tuhan kan juru selamat di kota Daud. Itu udah jelas. Terus tadi banyak ayat yang seperti Ibu sebutkan. Terus juga ada ketika pertemuan dengan Thomas nih, ya kan, pertemuan dengan Thomas gitu ya, Tuhanku dan Allahku gitu. Dan ya orang-orang sebelah itu bilang itu Thomas lagi kaget katanya. Saya jawab pertanyaan saya ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Kalimat berikutnya, apakah ada penolakan dari Yesus? Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Kan nggak ada. Karena engkau melihat, engkau percaya. Iya, diaminkan oleh Yesus gitu. Saya nggak menaik gitu. Kebanyakan orang bilang gitu, kata apa itu Yesus apa sih Thomas lagi kaget melihat Yesus katanya. Kan parah mereka ya. Gitu. Ada yang lebih ini lagi Bu sebenarnya, yang lebih tegasnya lagi yang saya bilang sama Pak Peri sama Pak Aceh. Mungkin masih ingat ya Pak Peri ya, ayatnya yang Wahyu 22 12 sampai 16 itu benar-benar Yesus menyatakan dirinya itu Tuhan itu. Dia yang akan menghakimin, dia akan memberikan upah menurut perbuatannya manusia, dia yang mempunyai malaikat. Dia yang bisa mengutus malaikat karena dia punya malaikat, gitu. Dia yang bisa membawa orang ke surga atau nyahlah engkau dari hadapanku. Gitu. Ya, luar biasa. Bukan Pak, saya biasa di luar Pak, saya sales Pak. Yesus yang luar biasa. Halo. Oke. Ini kelihatan saya kenal suaranya ya, tapi namanya aja kali yang sudah ditukar hari ini. Pak Amin Wijaya ya? Saya Amin Wijaya yang diserupakan Pak. Haleluya. Saya Amin Wijaya yang diserupakan Pak. Luar biasa karena Yesus. Karena Yesus. Mantap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ya. Gitu. Ya sebenarnya sih apa namanya ya apa yang kita lakukan di ruang live ya seperti ini, apalagi di tempat saya ini sebenarnya kita hanya cukup menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Soal mau terima nggak terima ya itu bukan urusan kita ya Pak Amin Wijaya yang diserupakan ya. Betul. Karena kita mau berdebat sampai mati pun kita mungkin gak bakal bisa jadi pemenang soal debat ya. Sebenarnya gini. Tidak ada seorang pun yang mengaku Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkannya. Benar. Gini Pak Peri sama Sis dulu kan pernah dari sono ya. Gitu kemarin saya juga bahas dengan Pak Kece. Dari kitabnya Sis yang dulu kan gitu ya, kan pastor siapa nih Suryani ya, gitu kan itu kan juga ada kata-katanya yang bisa mempunyai pengetahuan hari kiamat, sedangkan hari kiamat yang tahu itu hanya Allah, gitu. Bisa adalah hakim, akan menjadi hakim. Ayat satunya lagi bahwa Allah adalah hakim adil-adilnya. Itu kan jelas. Benar. Ya. Wah. Tiba-tiba keluar itu.
Pak Biasa siapa? itu keluar sendiri. Apa Amin. namanya? Sinyalnya Iya, mungkin. sinyal itu. Kayak Oke, sinyal saya kayak. berikan kesempatan untuk Pak Muhammad Kaca nih untuk menyampaikan closing statement ya sebelum kita tutup ya, dan kemudian nanti saya akan langsung serahkan ke Ibu Nah, itu ada Uti. lagi tuh masuk. Oh, muncul tiba-tiba nih. Oh, tadi pas lagi kebetulan ada turun wahyu, Pak. Wah. Iya. Wahyudi, Pak, Wahyudi maksudnya. Haleluya. Itu Pak bukan Ustadz nubuatan ya. Bukan Pak. Bukan, tapi lu buatan. Lu buat. Lu buat. Iya. Nubuat atau lu buat kan beda-beda tipis begitu. Contohnya kayak gini nih, misalnya menubuatkan begini nih, nggak lama lagi itu orang-orang di sini itu akan melihat hari kiamat. Nggak taunya kagak terjadi sampai 1400 tahun sekarang nggak terjadi gitu kan. Nah, itu lu buat gitu, Pak. Saya lagi nggak ngomongin siapa-siapa ya, ntar ada sensi lagi. Iya, enggak. Yang merasa aja sih. Haleluya. Oke, silakan Pak lanjutkan karena kita hanya ada waktu sekitar 14 menit lagi. Kalau saya kebanyakan kalau ketika sharing atau apa dengan orang yang kayak gimana, termasuk kemarin anak rohani saya si Lela itu, saya bilang kan ketika dia ini, kalau kamu memang masih belum yakin, kamu tantang gitu. Yesus, kalau engkau memang Tuhan, engkau nyatakan gitu. Kebanyakan saya gitu. Kalau udah istilahnya udah apa ya namanya, kalau Pak Tony Bastaman bilang stubborn udah paling parah dah itu. Stubborn. Nah, ya udah, kamu tiap doa kamu bilang, kamu bilang kalau engkau memang Tuhan, engkau nyatakan, dia pasti nyatakan. Iya, saya boleh bicara sedikit? Boleh Pak, 24 jam Pak, silakan. Ya, silakan. Mungkin ini satu kata, tapi pahit kedengarannya. Tidak ada keselamatan melalui agama. Betul. Agama apapun tidak bisa menyelamatkan. Itulah sebabnya kenapa saya dari Islam hijrah kepada jadi pengikut Yesus, karena tertulis di dalam kitab suci yang akan turun lagi di hari kiamat nanti adalah menurut Al-Quran Al-Masih Ibnu Maryam. Yang akan turun lagi di hari kiamat nanti Yesus Kristus, bukan nama Muhammad bin Abdullah. Bukan agama yang kita butuhkan di akhirat nanti, tetapi keselamatan yang kita butuhkan. Kemana tujuan saudara? Kalau saudara tujuan kepada keselamatan, tentu orangnya sudah Tuhan siapkan, namanya Yesus Kristus. Saudara ikut yang benar, pasti selamat. Saudara mengikuti yang tidak tertulis di Al-Quran. Siapa yang tidak tertulis di Al-Quran? Muhammad bin Abdullah. Tidak ada di Al-Quran. Mungkin ini banyak orang baru mendengar. Tapi sekiranya perkataan Muhammad Kece ini salah, silahkan dikoreksi di Al-Quran. Yang tidak ada di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah. Jadi kenabiannya perlu dipertanyakan, benar atau salah. Tetapi yang jelas biografi dan historinya di dalam Al-Quran adalah
Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Itulah yang akan turun nanti di hari kiamat, menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Saudara mau selamat, segeralah hijrah kepada jadi pengikut Isa Al-Masih melalui kitab Taurat dan Injil. Supaya di kemudian hari kita sama-sama diangkat ke sorga. Karena sorga itu adanya di tempat kebahagiaan. Dimanapun saudara menemukan kebahagiaan, di dunia pun sudah mengalami sorga. Demikian juga nanti di akhirat kita akan selamanya di dalam kebahagiaan. Amin. Saya tambahkan boleh gak 2 menit? Ini Ya, boleh. boleh. Ya, silakan Pak. Pak Kece saya tambahkan ya. Ya tadi saya sudah kasih tahu Bu Pendeta Suryani banyak ayat sudah. Saya tambahkan di Wahyu 22 ayat 12-16, dia datang akan sebagai hakim yang akan menghakimi umat manusia gitu. Di satunya lagi juga dia akan datang akan menjadi hakim, dan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi sudah ketahuan, ditambah lagi dengan Pak Aceh, nanti dia yang akan datang, dia yang akan membunuh Dajjal. Tidak ada satu malaikat pun, tidak ada satu nabi pun yang dapat mengalahkan Dajjal, terkecuali Sang Pencipta itu sendiri yang dapat mengalahkan. Gitu. Tidak ada gitu. Tidak ada satu nabi pun yang dapat mengutus malaikat mulai dari zaman Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada. Hanya Sang Pencipta malaikat yang dapat mengutus malaikat. Wahyu 22:16. Begitu. Terus ya ini shalom juga nih buat ini nih yang di live chat, Willy, Pasya, Sis Putih, Malif, dan lain-lain gitu. Ingat ya, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sangat memberkati, harus di-share. Jangan lupa di-share. Gitu. Sudah, Pastor Perianto, bibir saya sudah penting. Iya, bibir udah penting. Terima kasih Pak Amin Wijaya yang diserupakan ya. Oke, baik, kita akan tutup sebentar ini live, dan selanjutnya saya serahkan untuk Ibu Suryani Panto untuk memberikan closing statement pada saat siang hari ini. Silakan Ibu. Ya, jadi saudara, kita sampai kepada closing statement. Jadi jelas bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kita menuhankan Tuhan Yesus, tetapi Dia adalah Tuhan. Jadi Dialah Allah pencipta alam semesta raya, Allah yang menjadikan kita, dan Dia juga yang datang menyelamatkan kita. Tidak ada juru selamat lain di kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ya saudara, saya ingin supaya saudara yang mendengar ini membuka hati ya, membuka hati supaya betul-betul mengenal kebenaran. Waktunya sudah singkat ya, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi jelas tadi dikatakan bahwa Dia datang untuk menjadi hakim. Hakim, dan dunia yang kita injak ini segala unsur-unsurnya akan lenyap, dan tidak ada satu titik bahkan sekoma pun ya dari butiran pasir di dunia ini akan ada, semuanya akan lenyap. Setelah itu saudara maka datang kepada penghakiman. Kalau kita melihat di dalam Wahyu ya, Wahyu pasal 21 di mana Wahyu pasal 20 di mana ketika dunia ini akan dibinasakan dan kemudian Tuhan Yesus duduk di atas tahta putih akan menghakimi. Dan bagi mereka yang tidak ada namanya tercantum dalam buku kehidupan, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi saudara, sekaranglah waktunya bagaimana kita bisa tercantum dalam buku kehidupan. Percaya pada Yesus ya, percaya Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Kita akan diselamatkan. Amin. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. God bless. Baik, terima kasih ya
buat Ibu Suryani Panto yang sudah menyampaikan pemaparan pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, keluarga, dan pelayanan. Juga terima kasih buat hambanya Pak Muhammad KC dan Pak Amin Wijaya yang memberikan waktunya untuk boleh bergabung pada saat siang hari ini. Untuk itu, sebelum kita akan menutup live ini, maka saya mengajak kita untuk berdoa pada saat siang hari ini. Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau baik bagi kami, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, terus kami nikmati, kami rasakan, kami alami. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang melakukan firman-Mu, walaupun dalam segala keterbatasan kami, namun kami percaya Engkau Allah yang mengasihi dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun adanya. Terima kasih kami boleh melakukan live streaming pada saat siang hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani Panto. Tuhan memberkati kehidupannya, berkati keluarganya, bahkan pelayan yang ada, bahkan dimanapun melayani Tuhan memberkati dengan luar biasa, dahsyat dan heranlah Tuhan perbuatan-Mu Tuhan nyatakan atas kehidupan Ibu Pendeta Suryani Watimena Panto. Berkati Bapak Muhammad KC, pelayanannya bahkan keluarganya, juga Bapak Amin Wijaya yang ada pada saat siang hari ini, bahkan seluruh yang telah mendengarkan, yang telah mengikuti live streaming pada saat siang hari ini. Memberkati mereka semuanya tanpa terkecuali, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh kuasa Roh Allah. Sehingga kami percaya, kuasa dan kasih Tuhan nyata bagi semua orang yang menerima, membuka hati mereka, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami percaya Allah Roh Kudus bekerja, sehingga setiap yang telah mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat siang hari ini, mereka pasti diubahkan oleh Tuhan, bahkan mereka diselamatkan oleh Tuhan kami yang ajaib. Demi Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Thank you ya para hambanya, thank you ya. Oke, ya. Terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Ibu Suryani, Tuhan berkati Pak Muhammad KC, berkati Pak Amin Wijaya ya. Haleluya. Thank you Ya, semuanya. Tuhan berkati ya. Sukses, bye-bye.